Materi pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital oleh Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiryajus SIK MSI. Sementara menurut gagasan dari Southeast Asia of Expression Network, ada beberapa persoalan yang ada di dalam UU ITE, yaitu pasal 27 sampai pasal 29 UU ITE di dalam bab kejahatan siber dan juga pada pasal 26, pasal 36, pasal 40, pasal 45. Persoalan yang ada di dalam pasal tersebut diantaranya tentang penafsiran hukum, yang mana rumusan pasal-pasal di dalam UU ITE tersebut tidak ketat, serta di dalamnya juga menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir dan tidak tepat. Tips agar terhindar dari jeratan hukum ITE yaitu 1. Menyaring konten sebelum saring ke media sosial. 2. Melakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi di media sosial. 3. Tulisan yang dibuat harus didukung fakta dan data. 4. Bukan hanya mengkritis, tapi juga memberi solusi. 5. Bila ada kesalahan dalam penulisan di media sosial, jangan ragu untuk mengakui dan minta maaf. 6. Langsung lapor pada pihak berwajib. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST.MSI. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan sering terjadi di sekolah, di tempat kerja, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Jenis-jenis bullying: perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan sosial, perundungan dunia maya, perundungan seksual. Pelaku patologi sosial dikategorikan dalam tindakan kontak fisik langsung, contohnya memukul, menendang, mendorong, dan lain-lainnya. Kontak verbal langsung, contohnya memaki, mencela, memberi panggilan jelek, dan lainnya. Perilaku nonverbal langsung, contohnya sinis, mengintimidasi. Perilaku nonverbal tidak langsung, contohnya mendiamkan atau menjauhi. Materi ketiga, penguatan karakter mahasiswa oleh Prof. Dr. Ki Haji Said Akil Siroj. Peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai keindonesiaan. 1. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Untuk mengembangkan sumber daya manusia. 3. Untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Bermakna etika dan moral. 5. Bermakna sosial. 6. Bermakna politik. Materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Ibu Sri Sulastuti SH.MH. Visi Indonesia 2045. Berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ada 4 pilar, yaitu 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi. 3. Pemerataan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Indikator profil pelajar Pancasila. 1. Penalaran kritik. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebinekaan global. 6. Berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin monoton dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur budaya yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
hak mahasiswa, yaitu 1. Hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi. 2. Hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat oleh Bapak Dr. Mardi Hartono, MPD. Lingkungan hidup merupakan alam sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. 1. Lingkungan alam, misalnya permasalahan pada sumber daya lahan. 2. Lingkungan buatan, yaitu lingkungan permukiman yang kumuh. 3. Lingkungan sosial, perubahan masyarakat agraris ke modern. Beberapa cara mengelola lingkungan hidup. 1. 3R, reuse, reduce, recycle. 2. Mengelola sampah. 3. Menjaga kelestarian SDA. 4. Waspada pemanasan global. Materi ketiga, etika dan norma kehidupan kampus oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin, MSI. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal. 1. Rajin belajar. 2. Orientasi yang jelas. 3. Bermanfaat bagi orang lain. 4. Menyesuaikan diri. 5. Peduli lingkungan. 6. Berpikir kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin. 9. Cita-cita yang tinggi. 10. Rendah hati. Cara menjadi mahasiswa yang ideal. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Kembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami masalah yang ada. 4. Lakukan terbaik selama kuliah.